Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Musyarofa Dan saya Ditani Pramesti. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang tafsir komunikasi Quran Juz 30, yang mana tafsir komunikasi ini Quran Juz 30 memiliki 5 sub, yakni Sub yang pertama yaitu tafsir Quran Surah An-Nasr. Yang kedua yaitu tafsir Quran Surah Al-Lahab. Yang ketiga itu tafsir Quran Surah Al-Ikhlas. Yang keempat itu tafsir Quran Surah Al-Falaq. Dan yang terakhir itu tafsir Quran Surah An-Nas. Nah, baik, di sini saya pribadi akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surah An-Nasr. Nah, Surah An-Nasr ini adalah surah ke-110 dalam Al-Quran, yang mana surah ini terdiri dari tiga ayat yang merupakan salah satu surah terakhir yang diturunkan. Nah, surah An-Nasr ini secara umum memberikan pesan tentang kemenangan dan kesuksesan bagi umat Islam. Namun dalam konteks komunikasi ini, ayat-ayat dalam Quran surah An-Nasr ini menunjukkan bahwa pentingnya menjalin komunikasi yang baik dan membangun hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Nah, adapun ayat pertama ini mengindikasikan pentingnya menunggu pertolongan Allah dalam setiap keadaan. Dalam konteks komunikasi ini, kita nih menunjukkan bahwa kita ini harus mengandalkan pertolongan Allah dalam menjalin hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, karena itu kita tuh harus saling keberhasilan dalam komunikasi yang hanya mungkin terjadi ketika kita berkomunikasi sesama manusia, dan juga itu tuh butuh pertolongan dari Allah. Nah, ayat yang kedua ini menunjukkan pentingnya memperhatikan dan menghormati orang lain dalam konteks komunikasi. Nah, kita tuh diajarkan untuk menghargai pendapat, perbedaan, dan keyakinan dalam berkomunikasi. Nah, adapun ayat yang ketiga, ini menunjukkan pentingnya itu meminta ampun, bertobat bertobat kepada Allah dalam setiap kesalahan yang kita perbuat. Kalau dalam konteks komunikasi ini kita tuh ditekankan bahwa pentingnya kita untuk bertanggung jawab dan atas tindakan dan perilaku kita berkomunikasi sesama manusia. Nah, surah An-Nasr ini juga diterangkan di dalam buku tafsir Al-Misbah karya Nah, dalam konteks komunikasi ini, surah An-Nasr ini mengajarkan pentingnya kita tuh membangun hubungan yang saling menghargai sesama manusia dan antar manusia dengan Tuhannya itu. Karena dalam membangun hubungan ini yang harmonis, manusia itu harus selalu mengandalkan pertolongan Allah dan memohon ampun kepadanya gitu kan, dalam melakukan kesalahan dan berkomunikasi terhadap manusia, seperti itu. Adapun tafsir Quran surah Al-Lahab, yang ini menjelaskan Quran surah Al-Lahab ini adalah Quran surah ke-111 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 5 ayat
dan termasuk ke dalam kategori Al-Makkiyah. Nah, surah Al-Lahab ini berisi tentang ancaman dan laknat terhadap Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil. Nah, secara umum surah Al-Lahab ini tidak secara khusus membahas tentang komunikasi, namun terdapat ayat-ayat yang dapat dihubungkan dengan pentingnya berkomunikasi secara baik dan bijak. Nah, ayat tersebut ini dibagi ayat ini menunjukkan bahwa Allah ini melihat segala tindakan dan perilaku manusia. Nah, oleh karena itu pentingnya bagi manusia ini untuk memperhatikan segala tindakan dan perkataan yang telah dilontarkan dalam berkomunikasi. Nah, manusia ini harus berkomunikasi dengan baik dan bijak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan antara satu dengan satu yang lain. Nah, gitu. Adapun surah Al-Lahab ini menurut Imam At-Tabari dapat dijelaskan bahwa ayat pertama ini surah Al-Lahab menyebutkan nama Abu Lahab, dan ayat-ayat selanjutnya yaitu menyebutkan laknat Abu Lahab, laknat Allah atas Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad SAW yang sangat membenci dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu Allah ini memberikan ancaman dan laknatnya atas bagian peringatan bagi manusia agar tidak mengikuti jejaknya Abu Lahab. Nah, ayat kedua dan ayat ketiga ini menjelaskan bahwa kekayaan Abu Lahab ini dan istrinya tidak membantu mereka untuk memasuki neraka, untuk memasuki neraka. Ayat kedua dan ketiga menyebutkan bahwa kekayaan Abu Lahab dan istrinya ini tidak menjamin akan membantu mereka ini untuk masuk surga. Nah, kekayaan dan harta benda itu bukanlah segalanya, gitu kan. Bahkan bisa menjadi bencana, dan bencana jika tidak dijalankan dengan benar. Maksudnya tuh kekayaan dan hartanya itu dipakai dengan foya-foya atau gimana, gitu kan. Nah, oleh karena itu manusia ini harus mempergunakan harta dan bendanya ini dengan baik dan bijak, tidak membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, ada juga ayat yang keempat. Ayat keempat dan kelima ini menjelaskan bahwa Abu Lahab dan istrinya ini akan mendapatkan siksaan yang pedih di neraka. Nah, hal ini nih sebagai peringatan bagi manusia agar manusia ini tidak mengikuti jejaknya Abu Lahab dan memusuhi agama dan para rasul Allah. Nah, baik, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Dita, tentang
Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan submateri yang ketiga, keempat, dan kelima. Submateri yang ketiga ini yaitu tafsir komunikasi Quran Surah Al-Ikhlas. Nah, Surah Al-Ikhlas ini merupakan surah ke-112 dalam Al-Quran. Surah ini memiliki 4 ayat. Surah ini merupakan surah yang paling penting karena dalam surah ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi siapapun. Nah, terus dalam konteks komunikasi, surah Al-Ikhlas ini dapat dihubungkan dengan pentingnya berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Sebagaimana surah Al-Ikhlas ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak memiliki sekutu bagi siapapun. Nah, maka hal tersebut menunjukkan pentingnya kejujuran kita dalam berkomunikasi. Selain itu, surah Al-Ikhlas ini juga menekankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dapat dipahami oleh manusia itu secara penuh. Hal ini juga dapat diaplikasikan dalam komunikasi, yaitu dengan selalu terbuka dalam menerima sudut pandang orang lain. Adapun tafsir surah Al-Ikhlas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyampaikan penjelasan mengenai makna dan keutamaan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ayat pertama ini adalah surat yang paling penting karena membahas tentang sifat-sifat Allah. Nah, lanjut, surah Al-Ikhlas sangat penting karena dalam surah ini menegaskan keesaan Allah SWT dan mengingatkan manusia bahwa mereka itu harus selalu memuji dan mengagungkan Allah SWT. Surah ini juga menunjukkan bahwa manusia itu harus bersikap rendah hati dan terbuka. Adapun keutamaan surah Al-Ikhlas adalah sangat besar, dan siapa yang membacanya itu dengan ikhlas dan tulus hati, dia akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Nah, lanjut, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tafsir Quran Surah Al-Falaq. Quran Surah Al-Falaq merupakan Quran yang ke-113 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 5 ayat. Dan surah ini termasuk kelompok surah Makkiyah. Surah ini mengandung pesan penting tentang perlindungan dan keselamatan, dan kesejahteraan. Nah, adapun ayat pertama surah Al-Falaq ini yang artinya berbunyi, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat ini menunjukkan bahwa berkomunikasi dengan mengucapkan doa atau perlindungan kepada Allah dalam setiap keadaan. Nah, jadi kita tuh tidak hanya berlindung kepada Adapun tafsir Quran Surah Al-Falaq yang pertama ini yang berbunyi, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat ini menunjukkan bahwa berkomunikasi dengan mengucapkan doa perlindungan kepada Allah dalam setiap keadaan. Dalam berkomunikasi, manusia harus berhati-hati dan memperhatikan kata-katanya
berkomunikasi dan tindakannya. Habis itu ayat yang kedua ini yang artinya dari kejahatan makhluk dan yang ia ciptakan, memberikan peringatan agar manusia itu selalu berhati-hati dan dalam berkomunikasi terhadap sesama manusia, karena terkadang ucapan itu membawa hal yang buruk dalam berkomunikasi. Adapun ayat ketiga yaitu dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Arti ini memberikan peringatan tentang bahaya berkomunikasi yang dilakukan pada malam hari atau yang sejenis penyihir seperti itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia itu harus memperhatikan waktu dan lingkungan sekitar ketika berkomunikasi. Lanjut tafsir ayat yang kelima yaitu yang artinya dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Hal ini memberikan peringatan tentang bahaya dengki, iri hati dalam berkomunikasi. Manusia harus memberikan sifat yang baik terhadap. Adapun tafsir yang kelima yang berbunyi dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Dalam artian ini memberikan peringatan tentang bahaya dengki dan iri hati dalam berkomunikasi. Manusia itu harus menghindari hal tersebut karena hal tersebut bisa merusak komunikasi kita antar sesama. Dalam keseluruhan surah Al-Falaq ini terdapat pesan penting bahwa manusia itu harus memperhatikan setiap tindakan, ucapan yang dilakukan dalam berkomunikasi. Manusia itu harus berhati-hati dalam berkomunikasi baik sesama manusia ataupun sama Allah. Nah, lanjut di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu tafsir Quran surah An-Nas. Surah An-Nas ini merupakan surah terakhir dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-114, terdiri dari 6 ayat. Kita sering berhubungan dengan manusia. Tiap hari kita tuh tidak bisa jauh dari kata berkomunikasi dengan sesama. Maka dalam surat terakhir ini kita diajarkan bagaimana cara kita menghadapi sikap kita terhadap orang, karena kita tuh ada di dalam lingkungan manusia gitu. Allah adalah Khalik yang artinya pencipta. Nah, di samping penciptaan alam, Allah juga menciptakan manusia yang mempunyai pergaulan hidup. Manusia diberi akal budi agar bisa merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup bermasyarakat. Allah adalah Rabbun Nas, yaitu pencipta manusia, yang mana Allah pelihara lahir batinnya, jasmani dan rohaninya, makan dan minumnya. Surah An-Nas ini merupakan surah terakhir. Ayat pertama surah An-Nas ini berbunyi, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan, yaitu Tuhan manusia. Ayat pertama dalam
dalam surah An-Nas ini berbunyi, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat ini menunjukkan pentingnya berkomunikasi dengan memohon perlindungan hanya kepada Allah dan dalam setiap keadaan. Ayat yang kedua ini yang artinya Raja manusia, menunjukkan bahwa Allah adalah Raja dari segala manusia. Dalam berkomunikasi, manusia harus menyadari bahwa Allah sebagai Raja manusia memiliki kuasa yang sangat besar dan harus merujuk kepadanya dalam setiap tindakan yang dilakukan. Adapun ayat yang ketiga dan keempat ini artinya yaitu dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi dan yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia, memberikan peringatan bahwa setan bisa mempengaruhi manusia kapan saja melalui pikiran, perasaan, habis itu dan dia bakal merugikan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus selalu berdoa dan memohon perlindungan hanya kepada Allah SWT. Ayat yang kelima yaitu tentang sifat dengki dan iri hati dapat memicu tindakan-tindakan yang sangat merugikan orang lain. Ayat terakhir yaitu yang mana artinya berbunyi yang berhasut dalam dada manusia, memberikan peringatan tentang bahaya perasaan dan pikiran yang negatif dalam berkomunikasi. Perasaan dan pikiran negatif dapat mempengaruhi manusia dalam berkomunikasi, sehingga manusia harus selalu memperhatikan setiap kali ia berkomunikasi dengan sesamanya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.